Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Perhal. Jika episode yang lalu kita membahas mengenai obat kuat Raja Kasunanan Surakarta, yaitu Pakubuwono ke-10, maka kali ini kita akan membahas strategi politik sang raja yang membuat bingung Belanda. Raja Kasunanan Surakarta yang memerintah dari tahun 1893 sampai 1939 itu menerapkan politik oportunisme. Bahasa gampangnya adalah bermuka dua. Ia berteman baik dengan Belanda, tetapi juga mendukung memberikan sokongan terhadap para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pakubuwono X ingin membangkitkan kembali dinasti Mataram dengan Surakarta sebagai pusatnya. Walaupun melalui perjanjian Verklaring yang diteken oleh Pakubuwono X, kekuasaan raja sangat terbatas. Namun Pakubuwono X bisa memainkan peran ganda. Ia dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Raja Vorsten Landen Surakarta dan taat terhadap pemerintah Belanda. Namun pada saat yang bersamaan, ia juga bisa memberikan dukungan kepada pergerakan nasional dengan memberikan berbagai bentuk bantuan, khususnya untuk organisasi kepemudaan semacam Budi Utomo dan Syarikat Islam. Cerita ini seru, namun sebelum melanjutkan cerita lebih dalam lagi soal strategi politik oportunisme dari sang raja ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Perhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Siapa Pakubuwono X? Pakubuwono X memiliki nama asli Gusti Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno. Lahir pada tanggal 29 November tahun 1866. Ia putra dari Pakubuwono IX dan Permaisuri Kanjeng Ratu Ayu Kustiah. Raden Ayu Kustiah ini kemudian bergelar Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Pada usia 3 tahun, ia telah ditetapkan sebagai putra mahkota bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram 5 ing Kraton Surakarta Hadiningrat. Sejak berusia 7 tahun, Kusno sering mengikuti ayahnya Pakubuwono IX dalam pertemuan dengan Residen Hindia Belanda di Kesultanan Surakarta Hadiningrat. Ketika sudah cukup usia, Kusno kadang-kadang datang sendiri sebagai wakil raja dengan didampingi para pangeran yang lebih tua dan pepatih dalem selalu bersamanya. Kusno secara resmi menjadi Pakubuwono X pada tanggal 30 Maret tahun 1893 setelah Pakubuwono IX meninggal dunia pada tanggal 16 Maret tahun 1893. Proses pengangkatan Kusno menjadi Pakubuwono X dilakukan dengan sangat meriah. Ia memiliki gelar lengkap Sampeyan Dalem ingkang Sayyidin Panatagomo ingkang jumeneng kaping 11 ing nagari Surakarta Hadiningrat Pakubuwono X. Ia memerintah sampai tanggal 20 Februari tahun 1939. Sebelum naik tahta menjadi Pakubuwono X, pemerintah Belanda meminta Kusno untuk menandatangani perjanjian dengan petinggi Belanda yang diwakili oleh Residen
O.A. Burnaby Lauter yang memerintah dari tahun 1890 sampai 1894. Dua buah kesepakatan yang harus ditandatangani yaitu Verklaring 25 Maret tahun 1893 dan Akte van Verband 30 Maret tahun 1893. Kontrak politik tersebut melarang Sunan menjalin relasi politik dengan negara asing kecuali Belanda. Raja juga merupakan vasal atau bagian dari pemerintah kolonial. Hal itu diatur dalam serat perjanjian Dalem Noto. Kanjeng Guberneman ing Nederland India, kula anganggep inggilan kula kang ageng piyambak. Dene ingkang sami anyepeng pengawasan ing atasipun kula terang saking Kanjeng Guberneran wau punika kula anggep pengageng kula serta kula hormati amila tuhu tuwin amitulungi. Sedangkan isi perjanjian yang tertuang pada Verklaring 25 Maret tahun 1893 antara lain perbaikan pengadilan, pemungutan pajak baru, penyewaan tanah kepada komunitas Eropa, kerja wajib bagi penduduk yang tinggal di daerah yang disewa pengusaha asing, dan pembatasan seremoni pada pesta. Bila kontrak sampai dilanggar, Belanda berhak menarik kembali pinjaman uang yang diberikan kepada kerajaan. Melihat poin-poin perjanjian di atas, pemerintah Belanda menguasai bidang ekonomi, politik, dan peradilan. Kekuasaan Pakubuwono X sangat terbatas. Ia seperti terkurung di daerahnya sendiri. Perjanjian Verklaring membuat dilema bagi Pakubuwono X. Di satu sisi, ia ingin membangkitkan kembali dinasti Mataram dengan Surakarta sebagai pusatnya. Akan tetapi, kewajibannya sebagai Raja Vorsten Landen yang harus mentaati perjanjian Verklaring membuatnya sulit untuk mewujudkan impian tersebut. Pada saat bersamaan, Pakubuwono X melihat bahwa pemerintah Belanda tidak selalu berisikan sesuatu yang negatif atau merugikan Vorsten Landen. Pakubuwono X juga melihat bahwa berbagai pihak pada masanya, baik dari Belanda, organisasi awal zaman pergerakan nasional, dan para bangsawan masing-masing mempunyai hal-hal baik yang dapat diambil dan menguntungkan dirinya, sehingga Pakubuwono X dapat mewujudkan mimpinya walaupun tidak sepenuhnya seperti yang diinginkan. Untuk menghadapi berbagai kesempatan yang bisa diambil bagian positifnya, Pakubuwono X menerapkan politik oportunisme. Melalui politik oportunisme ini, Pakubuwono X mengambil kesempatan yang ada dengan mengambil hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang dapat berdampak negatif terhadap kekuasaannya. Selama masa pemerintahannya, terlihat jelas bahwa beberapa kebijakan maupun tindakan yang dibuat oleh Pakubuwono X merupakan sesuatu yang dipilah secara hati-hati. Dalam masa pemerintahan Pakubuwono X, Belanda telah mencengkram kuat Nusantara. Hanya ada beberapa pemberontakan di sejumlah daerah dan suasana Jawa dapat dikatakan kondusif. Di masa damai ini terjadi pula kemajuan teknologi seperti berdirinya sejumlah surat kabar serta diresmikannya politik etis oleh pemerintah Belanda yang memicu zaman pergerakan nasional. Menghadapi hal ini, Pakubuwono X sadar ia tidak bisa berlaku seperti Raja Surakarta sebelumnya. Di sisi lain, kebijakan pemerintah Belanda melalui Korte Verklaring membuatnya harus menunaikan kewajiban sebagai Raja Vorsten Landen Surakarta dan kesulitan untuk mewujudkan mimpinya membangkitkan kembali Wangsa Mataram di Pulau Jawa dan memakmurkan daerah Vorsten Landen Surakarta. Untuk mewujudkan mimpinya,
Pakubuwono X pun memilih untuk menerapkan strategi politik oportunisme, di mana Pakubuwono X memilah-milah hal yang menguntungkan bagi dirinya dan Surakarta demi mewujudkan impiannya. Belanda melihat Pakubuwono X sebagai raja yang patuh kepada pemerintah Belanda. G.F. van Wyk, salah satu residen Surakarta di masa Pakubuwono X, menyimpulkan Pakubuwono X sebagai raja yang penurut, takut dalam mengambil keputusan, senang bermewah-mewahan, dan seorang yang bodoh. Gambaran van Wyk inilah yang diinginkan oleh Pakubuwono X. Ia tidak ingin dipandang sebagai penentang kekuasaan Belanda di Pulau Jawa. Ia merangkul Belanda sebagai teman dengan tujuan untuk mencari hal-hal positif dari Belanda yang bisa membantunya untuk mewujudkan mimpinya. Belanda pun menganggap ia sebagai sahabat. Akhirnya, Pakubuwono bekerja sama dengan Belanda dalam berbagai bidang. Menurut Djoko Darmawan dalam buku Mengenal Budaya Nasional Trah Raja-Raja Mataram di Tanah Jawa, Pasar Gede Harjonagoro, Stasiun Jebres, Stasiun Balapan, Kebun Binatang dan Jembatan Curug, Rumah Pemotongan Hewan, Rumah Singgah bagi Tunawisma, hingga rumah pembakaran jenazah bagi warga Tionghoa dibangun pada era Pakubuwono X. Setelah itu, ia merintis pula pendirian stadion dan Taman Sriwedari serta Museum Radya Pustaka. Fasilitas publik lain yang dibangun diantaranya adalah Gereja Santo Antonius dan Rumah Sakit Kadipolo. Gereja Santo Antonius dibangun pada tahun 1905 sebagai bentuk toleransi beragama untuk menjaga keharmonisan di Surakarta. Sementara itu, dalam buku Negriku Menuai Bencana Ekolog karangan Sudarsono, dinyatakan bahwa Pakubuwono X juga memerintahkan dibangunnya tanggul yang mengelilingi kota Surakarta dan pintu air raksasa sebagai antisipasi dari ancaman banjir Bengawan Solo maupun Kali Anyar. Selain itu, Pakubuwono X pun juga berlangganan surat kabar berbahasa Belanda yang membuatnya mampu mengetahui perkembangan terkini dari dunia yang lebih berubah. Beberapa penerbit yang menjadi langganan Pakubuwono X seperti Surabaya Handelsblad dan Neraca. Dari bidang pendidikan, Pakubuwono X terinspirasi untuk memberikan beasiswa kepada bangsawan keraton dan priyayi setelah membaca surat kabar mengenai pemerintah Eropa yang memberikan bantuan pendidikan kepada rakyatnya melalui beasiswa. Hal ini dilakukan agar masyarakat Surakarta memiliki kepintaran yang tidak kalah dibandingkan dengan orang Eropa. Dari bidang pertanian, Pakubuwono X melirik perkembangan industri gula yang meningkat di Pulau Jawa seiring dilakukannya politik liberal sebagai salah satu cara untuk mengisi kas keraton. Sebagai wujud persahabatan, Belanda banyak memberikan gelar penghargaan kepada Pakubuwono X. Gelar terbesar yang pernah diterimanya berupa bintang kehormatan dari Ratu Wilhelmina pada tanggal 21 Januari tahun 1932. Selain politik dua wajah kepada Belanda, Pakubuwono X juga menerapkan strategi yang sama pada zaman organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam. Untuk membangkitkan kembali Wangsa Mataram di Pulau Jawa, Pakubuwono X butuh dukungan dari masyarakat. Akan tetapi, kewajibannya sebagai Raja Vorsten Landen Surakarta menghalanginya untuk bebas bergerak, kecuali dalam kunjungan resmi. Ia melihat organisasi seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam adalah wadah yang tepat untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan cara bergerak di balik layar. Di Budi Utomo, Pakubuwono X membantunya dengan cara menyarankan para bangsawan keraton untuk ikut berkontribusi di Budi Utomo.
Bangsawan keraton yang diminta mewakili dirinya adalah Raden Mas Wuryo Diningrat dan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Sementara Budi Utomo memandang Pakubuwono X sebagai personifikasi nasionalisme Jawa, dikarenakan Budi Utomo sendiri juga merupakan organisasi yang anggotanya merupakan priyayi Jawa, sehingga sesuai dengan stratifikasi sosial pada saat itu. Kontribusi Pakubuwono X lebih terlihat pada Syarikat Islam, organisasi yang bergerak dalam bidang politik. Di Syarikat Islam, Pakubuwono X menjadi teman bertukar pikiran dengan Hos Cokro Aminoto soal strategi politik atau sebagai teman diskusi. Hal ini membuat Pakubuwono X sebagai orang yang membantu manuver politik Syarikat Islam di bawah pimpinan Cokro Aminoto karena kedekatannya dengan Cokro Aminoto. Pakubuwono X berani untuk memberikan jaminan agar Syarikat Islam dapat aktif kembali pada 16 Agustus tahun 1912 dengan syarat anggaran dasar diubah agar gerakannya terbatas di daerah Surakarta. Adanya pengawasan atas keuangan SI dan hanya orang Surakarta yang boleh menjadi anggota Syarikat Islam. Cokro Aminoto juga diberikan perlindungan politik oleh Pakubuwono X hingga wafat pada 17 Desember tahun 1934. Pakubuwono X juga membantu menyebarkan ideologi politik Syarikat Islam dengan cara melakukan kunjungan keluar dari Forster London, baik secara resmi maupun tidak resmi. George D. Larson dalam buku Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta tahun 1912 sampai 1942 menyebutkan salah satu contoh dukungan Pakubuwono X terhadap Syarikat Islam adalah bersama-sama membentuk aktivitas misionaris Kristen di Surakarta. Sejak Syarikat Islam membentuk cabangnya di Solo, 4 orang dari 11 pimpinannya adalah pegawai Kasunanan Surakarta. Mereka menjadi pengurus atas perintah Pakubuwono X. Susuhunan juga memfasilitasi Kongres Syarikat Islam pada tanggal 23 Maret tahun 1913 di Taman Sriwedari, dan acara ini berjalan lancar tanpa halangan dari aparat kolonial. Sebenarnya Belanda resah dengan strategi politik yang dijalankan oleh Pakubuwono X ini. Bahkan pemerintah Belanda sudah mencoba untuk melengsarkan Pakubuwono X, namun hal itu urung dilaksanakan karena mereka tidak memperoleh kesempatan atau waktu yang tepat untuk melengsarkan sang raja. Pakubuwono X ini memang sosok yang unik. Dalam kajian sejarah mikro sebagai muatan lokal karya M.T. Arifin, ia menyatakan bahwa raja ini mampu mengambil dua sikap politik berbeda dengan sama baiknya. Dekonstruksi sikap dalam menghadapi Belanda dan rekonstruksi sikap politik untuk mendukung perjuangan para pejuang kemerdekaan. Faktanya, Pakubuwono X ini mampu bertahan selama 46 tahun. Ini bukan waktu yang pendek untuk seorang raja. Pakubuwono X mampu bertahan karena apa? Karena ia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh raja. Melalui strategi ganda, ia sanggup melewati era pemerintahan 10 gubernur jenderal Hindia Belanda dan 13 residen Surakarta. Pakubuwono X wafat pada 22 Februari tahun 1939 dalam usia 72 tahun. Berkat jasa-jasanya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan, pemerintah pada tahun 2011
memberikan gelar pahlawan nasional kepada Susuhunan Pakubuwono X. Teman-teman, demikianlah strategi politik Pakubuwono X dalam melawan penjajahan Belanda. Ia rela dianggap sebagai raja yang bodoh demi tujuan yang lebih besar, yaitu kemerdekaan. Jika teman-teman menginginkan saya membahas sebuah topik, silahkan kirim email melalui misteri.verhal@gmail.com atau message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini. Untuk kaum yang nggak mau ribet, cukup nulis komentar di bawah. Nanti saya yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah dengan segala misterinya yang tentu jauh lebih baik dari saat ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.